Aku masih 8 tahun saat itu. Dunia bagiku cuma sekolah, sepeda roda 3, dan masakan ibu yang selalu hangat di meja makan. Aku tak pernah menyadari bahwa hari-hari damai itu ternyata bernapas dengan waktu yang hampir habis. Ibu mulai sering batuk. Batuknya kering, panjang, dan kadang membuat tubuhnya menggigil. Tapi setiap aku bertanya, ibu cuma tersenyum, membelai rambutku, dan berkata, "Ini hanya batuk biasa, sayang. Ibu cuma butuh istirahat." Tapi aku tahu itu bohong. Ayah mulai jarang duduk bersamaku di sore hari. Ia lebih sering keluar, ke puskesmas, ke pasar, ke warung, ke tempat orang yang katanya bisa membuat jamu. Ia membawa pulang obat-obatan, bubuk pahit yang ibu telan sambil menahan muntah. Malam-malam, di rumah kami berubah jadi sunyi. Ayah sering duduk di beranda, merokok sendirian, matanya menatap kosong ke pekarangan. Ibu tidur lebih banyak, tubuhnya semakin kurus. Aku tak tahu apa yang bisa kulakukan. Aku hanya anak kecil yang takut melihat ibu semakin tak bersuara. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara piring pecah. Aku mengendap keluar kamar dan melihat ayah berdiri di dapur. Tangannya gemetar. Di lantai piring pecah berserakan dan air mata mengalir di wajahnya. "Kenapa harus kamu, Bu? Kenapa bukan aku saja?" Itulah pertama kalinya aku melihat ayah menangis. Aku mundur pelan dan kembali ke kamar. Esok paginya, ayah tetap tersenyum saat menyiapkan sarapanku. Tapi senyumnya berbeda, retak, seperti keramik tua yang tak lagi utuh. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Ibu terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya dingin, tapi tangannya tetap menggenggam jari kecilku. Ayah duduk di sisi lain tempat tidur, memegang Quran kecil yang tak berhenti dibacanya sejak semalam. "Ibu capek, Nak. Tapi kamu harus janji," bisik ibu pelan. "Jangan biarkan ayah sendirian terlalu lama. Temani dia. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah besar." Aku mengangguk sambil menangis. Tak lama setelah itu, ibu menghembuskan napas terakhirnya. Ayah tak menangis waktu itu. Ia hanya memeluk tubuh ibu erat-erat. Lama, sangat lama. Dan sejak hari itu, senyum ayah tidak pernah benar-benar kembali. Setelah kepergian ibu, ayah berubah. Ia bangun lebih pagi, bekerja lebih lama, dan tidur lebih larut. Tapi ia selalu memastikan aku makan, belajar, dan tak merasa sendiri. Setiap malam sebelum tidur, ayah duduk di pinggir tempat tidurku. Ia tak banyak bicara, hanya menepuk pelan kepalaku dan berkata, "Kita cuma berdua sekarang, Nak. Tapi ayah janji, kamu gak akan pernah merasa sendiri." Aku tumbuh besar bersama suara sendok di dapur yang hanya satu, kursi makan yang kosong, dan suara batuk ibu yang perlahan menghilang dari ingatan, tapi tidak dari hati. Kini aku tahu, ayah bukan hanya kehilangan ibu, ia kehilangan separuh hidupnya. Tapi demi aku, ia tetap berdiri, tetap tersenyum, meski dalam hening, ia mengobrol sendiri dengan kenangan. Hari-hari kami berjalan dalam pola yang tak pernah berubah. Ayah bekerja, aku sekolah. Malam, kami makan bersama dalam diam. Tak ada suara tawa seperti dulu. Tak ada masakan 3 macam di atas meja. Hanya nasi, telur, dan sambal buatan ayah yang selalu keasinan. Meski sederhana, ayah tidak pernah membiarkan aku merasa kekurangan. Ia menjahit sepatuku sendiri ketika mulai bolong. Ia menambah seragamku dengan tangannya, yang kasar oleh cangkul dan setrika tua. "Ayah nggak pintar, Nak," katanya suatu malam. "Tapi ayah tahu kau harus jadi lebih dari ayah." Dan kalimat itu menempel di dadaku sampai hari ini. Saat SMA, aku mulai melihat dunia lebih luas. Guru-guru bilang aku pintar. Aku mulai ikut lomba, juara, dan bahkan ditawari beasiswa kecil untuk ikut kursus berbahasa Inggris. Ayah langsung jual sepeda tuanya agar aku bisa ikut.
Ayah hanya bisa jalan kaki, tapi kamu harus bisa terbang, katanya sambil tertawa, menepuk pundakku. Setiap malam aku belajar, ayah duduk di sudut ruang tamu, membaca koran bekas atau tidur dengan tangan menopang dagu. Kadang aku dengar ia batuk pelan, kadang aku lihat ia menahan nyeri di dada. Tapi ia selalu bilang, ayah masih kuat. Saat aku lulus SMA, sebuah lembaga pendidikan dari luar negeri membuka beasiswa penuh. Aku daftar diam-diam, tanpa harap banyak. Tapi saat pengumuman keluar, aku diterima. Aku pulang dengan tangan gemetar, membawa kertas pengumuman itu. Ya, aku keterima kuliah di luar negeri. Ayah terdiam, matanya menatap surat itu lama sekali. Lalu ia tersenyum kecil, tapi senyumnya berat. Berapa lama kamu akan pergi, nak? 4 tahun. Ia mengangguk pelan. Lalu membelai rambutku. Kalau begitu, ayah harus belajar hidup tanpa kamu selama 4 tahun. Kami berpelukan malam itu. Tak ada air mata, tapi saat aku masuk kamar, kulihat bantal ayah basah oleh tangis yang tak ia tunjukkan padaku. Hari keberangkatan, hanya ayah yang mengantar. Ia kenakan jas lusuh milik lamanya. Kami tak banyak bicara di jalan. Saat tiba di bandara, ayah menyerahkan sesuatu padaku. Sebuah buku catatan kecil. Kalau kamu rindu rumah, baca ini, katanya. Dalam buku itu ada catatan-catatan kecil. Hari ini kamu masuk SD. Ibu bangga sekali padamu. Kamu demam, ayah jaga kamu semalaman. Kamu tetap anak kuat. Ibu mimpi kamu jadi orang hebat. Ayah akan bantu mewujudkannya. Tanganku gemetar saat memeluknya. Ya, aku janji. Aku bakal pulang. Bawa bangga buat ayah. Pulang ya, nak. Jangan lama-lama. 4 tahun berlalu. Lalu 5. Lalu 6. Aku terjebak kerja, ambisi, dan keinginan membuktikan diri. Ayah tak pernah protes. Suratnya tetap datang. Kadang hanya 1 baris. Ayah masih sehat. Jangan lupa makan. Kalau kamu pulang, ayah mau ajak kamu mancing. Rumah kita masih sama, tapi kursi depan mulai rapuh, seperti ayah. Aku pulang dengan penuh semangat. Bertahun-tahun merantau ke luar negeri, menabung, bekerja siang malam. Akhirnya, aku bisa kembali ke tanah air. Tujuanku satu, menemui ayah. Satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibu meninggal lebih dari 15 tahun lalu. Rumah tua kami masih berdiri. Catnya sudah kusam, tapi tetap hangat dipandang. Di depan teras, kulihat ayah sedang menyiram tanaman. Seperti tak ada yang berubah. Ya, seruku sambil turun dari mobil. Ia menoleh, tersenyum lebar. Seperti sudah tahu aku akan datang. Kamu pulang juga akhirnya, nak, ucapnya. Kami berpelukan lama, rasanya damai sekali. Selama seminggu aku tinggal di rumah. Ayah selalu menyambutku dengan secangkir kopi pagi. Sarapan sederhana dan cerita-cerita masa lalu. Ia bahkan menunjukkan album lama, mengenang ibu sambil tertawa kecil. Aku sempat heran, tubuh ayah tampak kurus dan pucat, tapi ia bilang hanya karena usia. Ia tak mau ke dokter. Katanya, ayah baik-baik saja, asal kamu pulang itu cukup. Suatu malam listrik mati. Aku dan ayah duduk di ruang tamu, ditemani lampu minyak. Ia bercerita soal saat aku masih kecil, bagaimana ia dan ibu berjuang menyekolahkanku, dengan matanya yang berkaca-kaca. Kalau suatu saat ayah nggak ada, katanya pelan, kamu jangan sedih, ayah sudah bahagia. Aku menahan tangis. Jangan bicara begitu ya, aku baru saja pulang. Esok paginya aku ke pasar beli bahan makanan. Seorang ibu tua yang dulu tetangga kami menyapaku. Kamu pulang, nak? Maaf ya, kami nggak sempat kabari soal ayahmu waktu itu. Aku mengerutkan kening. Kabari, maksudnya? Ia menatapku penuh iba. Ayahmu meninggal 2 minggu lalu. Kami sudah makamkan di pemakaman dekat masjid, kata ibu tua itu.
Aku tertawa kecil gugup. Ibu pasti salah. Saya baru seminggu ini tinggal bareng ayah di rumah. Wajah ibu baru itu berubah pucat. Rumah itu kosong. Tak ada siapa-siapa sejak ayahmu meninggal, katanya lagi. Jantungku seperti berhenti mendadak. Aku berlari pulang. Sesampainya di rumah, aku buka pintu sambil berteriak. Ya, ini gak lucu. Tak ada jawaban. Rumah itu gelap, hening, seperti tidak dihuni selama berminggu-minggu. Kopi pagi di meja masih ada, tapi sudah dingin, penuh debu. Album yang semalam kami buka, kosong. Kursi yang ia biasa duduki, kini tertutup kain putih. Dan di atasnya, satu foto ayah dalam bingkai, dengan pita hitam. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Di bawah foto itu, kutemukan sepucuk surat dengan tulisan tangannya. Maafkan ayah, tidak bisa menunggu lebih lama. Tapi, seminggu bersamamu cukup untuk membuat ayah tenang. Malam itu, aku tidur sambil memeluk album kosong. Tapi, saat terpejam, aku mendengar suara ayah berbisik. Ayah senang kamu pulang, nak. Jangan lupa, rumah ini selalu ada untukmu. Dan sejak malam itu, setiap pagi, secangkir kopi hangat selalu muncul di meja, walau tak ada seorang pun yang membuatnya. Hari itu aku tidak tidur. Setelah mendapati kenyataan bahwa ayah sudah lama meninggal, tubuhku seperti hampa. Tapi anehnya, rumah ini terasa hidup, terlalu hidup untuk rumah kosong. Aku coba logis, mungkin aku hanya lelah setelah perjalanan panjang. Mungkin pikiranku bermain, tapi ada sesuatu yang tak bisa kutolak. Aku benar-benar menghabiskan seminggu dengan ayah. Aku memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi, ingin menata hati, mengunjungi makam ayah, dan mencoba menerima segalanya. Aku pun pergi ke pemakaman keesokan harinya. Makam ayah sederhana, tak ada nisan resmi, hanya kayu dengan tulisan tangan, H. Mahfud, ayah terbaik, 1954-2025. Aku duduk di tanah merah itu, hening, dingin. Aku mulai menangis. Ayah, kenapa enggak bilang kalau ayah sakit? Suaraku tercekat. Angin berhembus lembut. Dan saat itu, samar-samar aku mencium aroma kopi. Aroma yang sama seperti di rumah. Aku menoleh ke sekeliling. Kosong. Tapi jantungku berdetak lebih cepat. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah dan kepala berat. Sesampainya di dalam, aku temukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di meja makan ada 2 piring nasi, 2 gelas air putih, dan 1 piring pisang goreng yang baru saja matang, masih mengepulkan uap. Aku yakin rumah itu kosong saat kutinggalkan pagi tadi, tapi sekarang kulihat ada jejak kaki di lantai yang berdebu, jejak langkah berat, seperti seseorang berjalan dari dapur ke kamar ayah. Aku mengikuti jejak itu. Di kamar, lemari pakaian ayah sedikit terbuka. Di dalamnya tergantung 1 jas hitam yang biasa ia pakai saat pergi ke masjid. Wangi khas tubuh ayah masih menempel di kain itu. Aku duduk di tepi ranjang, air mataku jatuh lagi. Ayah, aku pulang untuk bahagiain ayah. Tapi kenapa malah begini? Saat itu tirai jendela bergoyang pelan, padahal tak ada angin, dan pintu kamar tertutup sendiri perlahan, dengan bunyi klik halus. Gelap, sunyi. Lalu aku mendengar suara napas, tepat di belakangku, pelan, berat, dan akrab. Ayah, bisikku. Tak ada balasan, hanya hembusan napas di tengkukku, hangat seperti seseorang berdiri sangat dekat. Keesokan harinya, aku memberanikan diri membuka semua laci di kamar ayah. Di dalamnya tersimpan puluhan surat, semuanya ditujukan padaku. Sebagian besar tak pernah dikirim, isinya rindu dan doa, harapan agar aku tetap sehat, sukses, dan suatu hari kembali. Hari ini ayah sakit lagi, tapi ayah bangkit.
ayah yakin kamu akan pulang. Kadang ayah dengar suara ibumu di dapur. Mungkin dia juga menunggumu. Kalau ayah sudah tidak ada, semoga kamu masih sempat bertemu, meski hanya sejenak. Tangisku pecah, tangan gemetar. Malamnya aku bermimpi. Ayah duduk di kursi depan, wajahnya terang. Di sampingnya berdiri ibu. Keduanya tersenyum padaku. Ayah berkata, "Kami sudah lama menunggu, tapi kamu harus hidup, nak. Jangan ikut kami. Rumah ini milikmu sekarang." Aku terbangun dengan dada sesak. Tapi entah kenapa, ada damai di situ. Hari ketujuh, aku putuskan benar-benar untuk pergi. Tapi sebelum pergi, aku menyiapkan kopi, seperti biasa, dan meletakkannya di meja kayu tempat ayah biasa duduk. "Terima kasih ya, untuk seminggu terakhir ini." Ketika aku menoleh ke jalan setapak di depan rumah, aku melihat sosok ayah berjalan menjauh. Tidak menoleh, tidak melambaikan tangan, tapi aku tahu itu perpisahan terakhirnya. Sejak hari itu, rumah kami tetap berdiri. Kadangkala, jika aku kembali, aroma kopi masih tercium. Kursi itu masih berderit pelan saat sore. Dan aku tahu, ayah tak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah tempat dalam rindu dan kenangan yang abadi.